Renungan Prapaskah hari ke-15, Jumat sesudah Rabu Abu, 21 Maret 2025. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, peringatan Rasul Paulus kepada Timotius menekankan bahwa ketekunan bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan, baik bagi pertumbuhan rohani pribadi maupun kesejahteraan rohani komunitas iman. Mengawasi diri kita sendiri, Rasul Paulus mulai dengan suatu perintah yang tegas. Awasilah dirimu sendiri. Epeke se auto. Frasa ini mendorong kita untuk terus-menerus memeriksa hidup kita, tindakan, motivasi kita, juga hubungan kita dengan Allah. Dalam konteks refleksi Prapaskah, ini melibatkan introspeksi mendalam mengenai kesehatan rohani kita. Apakah kita menyelaraskan hidup kita dengan prinsip-prinsip Kristus? Apakah kita menjaga hati kita terhadap godaan, kesombongan, dan rasa puas diri? Mengawasi diri sendiri adalah proses berkelanjutan yang mengharuskan kita untuk terus mengevaluasi perjalanan iman kita. Nah, bidang-bidang apa saja dari kehidupan saudara yang membutuhkan lebih banyak perhatian dan ketekunan di masa Prapaskah ini? Khususkanlah waktu untuk berdoa dan merenung. Mohon kepada Allah untuk menyingkapkan bidang-bidang yang perlu saudara selaraskan dengan kehendaknya. Berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Selain mengawasi diri sendiri, Rasul Paulus mendesak Timotius untuk mengawasi ajaran atau doktrin. Ajaran yang sehat sangat penting. Ajaran tersebut berfungsi sebagai fondasi iman kita dalam sebuah dunia yang syarat dengan berbagai ideologi dan kepercayaan. Berpegang teguh pada kebenaran Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus sangatlah penting saat kita menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Ajaran yang sehat memberi kita kejelasan, arahan, dan stabilitas. Seruan bertekunlah dalam semuanya itu, atau teruslah berpegang pada hal-hal itu. Epimene autais menekankan perlunya ketekunan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab dan melaksanakannya. Renungkanlah, saudara, ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang saudara pegang teguh selama ini. Seberapa baik pemahaman saudara akan ajaran-ajaran itu? Pertimbangkanlah seberapa sering saudara mendalami Alkitab dan ajaran yang sehat, baik melalui penelaahan pribadi, khotbah-khotbah, atau persekutuan dengan saudara-saudara seiman untuk memantapkan pemahaman saudara. Dampak dari ketekunan. Rasul Paulus mengakhiri dengan sebuah janji. Karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tuto garpoion kaise auton sosei kaitus aku ontas so. Karena dengan terus melakukannya, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang-orang yang mendengarkanmu. Pernyataan ini menyoroti dampak yang luar biasa dari ketekunan. Ketika kita berkomitmen untuk mengejar kekudusan pribadi dan mematuhi ajaran yang sehat,
kita tidak hanya menjaga kesehatan rohani kita sendiri, tapi juga menjadi saluran anugerah Allah bagi orang lain. Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Para anggota keluarga kita, teman, rekan sejawat, jemaat, dan masyarakat luas. Dengan hidup menurut cara yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus, saudara, kita dapat menggugah dan membimbing orang lain kepada iman. Pikirkanlah tentang saudara-saudara seiman yang saudara kenal. Bagaimanakah ketekunan saudara dalam kekudusan dan ketaatan pada ajaran yang sehat menjadi teladan bagi mereka. Pertimbangkanlah caranya agar saudara dapat secara aktif membagikan iman dan kebenaran-kebenaran yang saudara pegang, baik melalui percakapan, tindakan pelayanan, atau berbagi kesaksian pribadi saudara. Sebagai penutup, saudara, 1 Timotius 4 ayat 16 berfungsi sebagai pengingat tentang mutlak perlunya ketekunan dalam iman. Seruan Rasul Paulus kepada Timotius mengajak kita untuk senantiasa waspada dan memeriksa diri serta teguh dalam komitmen kita terhadap ajaran yang sehat. Saat kita menjalani masa prapaskah, marilah kita mengindahkan seruan dan ajakan untuk bertekun dalam pertumbuhan rohani kita. Biarlah kita berusaha untuk tetap setia dalam menjaga kekudusan dan memelihara ajaran kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memupuk hubungan kita pribadi dengan Allah, tapi juga menjadi saksi atas kuasa-Nya yang mengubahkan dalam hidup kita. Mendekatkan orang lain pula kepadanya melalui teladan dan pengajaran kita. Biarlah ketekunan menandai perjalanan kita. Ketekunan yang menuntun pada pertumbuhan. Ketekunan yang menuntun pada keselamatan dan peneguhan orang-orang di sekitar kita saat kita terus mengarungi perjalanan iman kita dengan keyakinan dan anugerah Allah. Terpujilah Allah. Amin.